Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Irma Juliana, CKB Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Subah, Kabupaten Sambas. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Fida, SPD. Beliau adalah guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Subah. Assalamualaikum Bu Fida. Waalaikumsalam Bu Irma. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah, kita hari ini kita mengadakan percakapan praobservasi ya Bu. Ya. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas ya Bu. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kenapa kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Ibu, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Baik, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang suatu objek, budaya, dan peristiwa alam, baik alam, sosial, dan di sekitar, yang ada di sekitar siswa, yang didengar dan dibaca. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang sesuatu objek, budaya, atau peristiwa alam sosial di sekitar siswa, secara tulis maupun lisan, dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Oh, baik Bu, berarti ada tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Iya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan atau fokus materi yang ingin Ibu capai ketika melakukan observasi Bu? Nah, di sini saya memilih dua ya Bu untuk pengembangan areanya. Yang pertama itu pengetahuan, yaitu peserta didik dapat menelaah struktur kebahasaan dari teks deskripsi tentang sesuatu objek, budaya, atau peristiwa alam sosial di sekitar siswa yang didengar dan dibaca. Sedangkan yang kedua itu ada keterampilan. Nah, keterampilan ini peserta didik dapat menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang sesuatu objek, budaya, atau peristiwa alam sosial yang ada di sekitar siswa, secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Begitu Bu. Baik Bu, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Kemudian saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajarannya Bu. Baik Bu, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional Bu. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya Bu. Untuk model yang saya gunakan sendiri yaitu model pembelajaran berbasis siswanya Bu. Untuk model saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning begitu Bu. Untuk metodenya saya menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu lakukan di kelas yaitu menggunakan strategi berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, dan juga dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam kelas? Untuk media pembelajarannya sendiri, saya menggunakan beragam contoh teks, deskripsi, kemudian LKPD, PowerPoint maupun laptop Bu. Gitu ya. Baik Bu, kira-kira
kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut, di hari apa, kelas berapa, dan di jam keberapa, Bu? Saya melakukan pembelajaran itu di hari Rabu, jam 3.4 di kelas 7B, Bu. Jadi nanti di hari Rabu depan di kelas 7B, jam ke-3 sampai 4 saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya, Bu. Nanti setelah itu saya akan melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas. Kita akan adakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Sebelum kita mengakhiri percakapan kali ini, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Yang bisa saya ambil pelajaran dari percakapan kali ini, yaitu saya mendapatkan gambaran tentang proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Seperti media apa yang akan saya gunakan, metode apa yang akan saya pakai, itu semua perlu saya siapkan dari sekarang. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang di percakapan pra observasi. Sampai jumpa di kegiatan observasi di hari Rabu depan. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar mari kita membaca doa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, selamat siang semuanya. Untuk melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, silakan buka halaman 8. Kemarin kita membahas tentang teks deskripsi ya. Nah, kalau hari ini kita akan mempelajari tentang menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Sebelum mulai, saya mau menanyakan hal ini sebentar. Yang hari ini saya mau tanya, perasaan yang sedang kalian rasakan hari ini apa? Dimulai dari ketua kelas kita, Adi. Perasaan di sini ada nggak kamu yang merasakan sekarang? Di depan, yang ada di monitor. Ada? Ada malu, ada ketawa, sedih, ada marah, senyum, atau nangis. Perasaan yang kamu sedang rasakan hari ini? Malu. Malu. Oke, ketua kelas kita sedang malu katanya. Malu kenapa? Oh, belum ngerjain tugasnya, malu katanya. Kalau Randy, perasaan apa yang kamu lagi rasakan hari ini? Ayo Ren, perasaan apa yang kamu rasakan hari ini Ren? Di siang hari ini. Apa? Ketawa kamu. Lucu, ada yang lucu kah? Siapa yang lucu? Adi katanya bikin dia lucu. Berarti perasaan hari ini ada yang malu, ada yang ketawa. Oke, saya lihat kayaknya ada yang banyak yang senyum ya ekspresinya, terutama dari yang perempuan. Yang perempuan senyum, semua sepertinya bahagia selalu. Ya, yang perempuan lagi bahagia sekali kayaknya ya. Nah, selanjutnya saya mau tanyain. Kalian lihat gambar di depan? Sama? Baik, sekarang saya mau kalian cari perbedaannya. Ya, diangkat dulu. Kelihatan sebelah sini? Kelihatan nggak? Yang pertama, Abel, apa perbedaannya Bel? Iya, letak kakinya. Satunya ke atas, satunya ke lantai itu ya. Ya, satu. Ada lagi nggak itu? Ada lagi nggak? Apa? Cara menghitungnya, Cara apanya tuh? fotonya yang satu dekat, yang satu agak jauh. Oke, benar. Yang satu dekat, yang satu agak jauh ya. Berarti ada dua perbedaannya ya, yaitu yang pertama posisi.
Yang satu posisi ke atas, yang satu posisi ke bawah. Dan yang kedua yaitu jarak. Yang satu berdekatan, yang keduanya itu berjauhan. Oke, yang selanjutnya. Temukan perbedaan selanjutnya di gambar ini. Awan. Kenapa awannya? Kenapa Dit? Awannya Dit? Kenapa awannya beda? Yang mana? Yang mana awan yang beda? Ujung. Beda? Oh iya beda. Apalagi habis itu? Perosotannya kenapa Di? Beda warna. Terus apa lagi? Ya ini kenapa Kamila? Ya yang oh iya, yang di sana yang sebelah kanan dia arinannya sama-sama pendek, yang sebelah kiri satunya panjang, satunya kan pendek. Ada lagi rumput yang dekat tuh lain. oh iya, rumputnya yang sebelah tengah ini ya. Yang sana ada rumput yang gini-gini, yang di sini nggak ada. Oke, terus apa lagi? Ada lagi nggak? Lihat dulu. Nggak ada. Ada berapa perbedaan? Ada berapa? 4, 5 bembar. Sebutkan. awan, Ayunan. Perosotan. Rumput. Permainan ya. Oke, berarti semuanya perbedaan di sini ada 5. Oke, karena kita sudah tebak-tebakan sebentar untuk merefresh ingatan kita. Sekarang kita lanjut ke pelajarannya ya. Oke, selanjutnya kita ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini saya mau coba Nabil baca tujuan kita belajar hari ini. Yang nomor 1, Nabil baca. murid dapat menelaah struktur dan kebahasaan deskripsi tentang sesuatu, objek, budaya atau peristiwa alam atau sosial di sekitar siswa yang didengar dan dibaca. Nah, yang pertama itu ada dapat menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi ya. Kan teks deskripsi yang kemarin saya ajarkan. Contoh gambaran apa saja yang bisa kita gambarkan untuk teks deskripsi. Randy, kucing, uli-uli, apa? Selain hewan, bunga. Iya, bunga bisa. Maksudnya tumbuhan ya. Coba Rival kalau mau mendeskripsikan, deskripsikan apa? Teman. Siapa temanmu? Zizan. Tapi kalau Zizan, apa yang mau kamu deskripsikan? Benda apa kira-kira? Jam. Oke, bisa ya. Terus yang poin kedua, coba baca nota. Ya, nanti setelah kita belajar deskripsi lebih lanjut, saya mau kalian membuat teks deskripsi terserah apa aja, baik tumbuhan, hewan, tempat, makanan, teman, artis ya. Bisa ya? Bisa ya? Nah, di sini ada strukturnya. Struktur teks deskripsi. Yang pertama pasti judul. Coba kita lihat di buku. Kira-kira ada nggak contoh teks deskripsi? Nah, ada tuh halaman 7. Judul ya. Ada judulnya. Yaitu Curug Pulau Sari. Itu judul ya. Pasti judul itu disimpan di Paling atas. ya, paling atas. Terus ada identifikasi. Berisi ciri-ciri dari objek yang dideskripsikan. Contoh, kalau Zizan ciri-cirinya apa Rival? Ketika kamu mendeskripsikan Zizan, apa ciri-ciri Zizan? Coba kamu lihat Zizan. Kamu pandang dia. Nah, dipandang ada apanya? Oh, agak usil. Itu ciri-ciri dia. Oke, terus ada lagi? Oke, yang ketiga itu ada deskripsi bagian membahas objek rinci dan jelas. Nah, kalau biasanya kalau kita mendeskripsikan tentang tempat, biasanya tuh kalau yang membahas objek secara rincinya kan kayak tempatnya, kayak seumpama Borobudur itu kan. Borobudur adalah candi gini-gini, terus tempatnya di Jawa Tengah, gitu ya. Seperti itu kan itu jelas. Oh, candi Borobudur itu
Jawa Tengah. Oke. Yang 4 pasti setelah judul, identifikasi, deskripsi, bagian pasti yang terakhir kesimpulan. Oke, yang selanjutnya itu ada unsur kebahasaan teks. Saya mau baca Nabil. Nah, unsur kebahasaan teks deskripsi. Udah jelas ya, ada kata benda. Kata benda itu seperti apa? Isi benda yang dideskripsikan. Iya. Terus yang ke nomor 2, coba Ayu baca. Berupa tindakan ya, kalau udah kata kerja itu pasti yang kita kerjakan ya. Kalau nggak tahu tindakan, yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Contoh, makan, minum, menggunakan, ya, memakai. Terus yang 3 ada sifat. Coba Zizan, baca Zizan. Kata sifat, kata yang melekat pada suatu objek, contoh besar, halus, cantik. Nah, ada kata sifat, ada besar, halus, ada besar, halus, cantik. Terus ada kecil. Nah, itu kata sifat ya. Nomor 4, saya mau Adit baca. Nah, kata keterangan merujuk keterangan tempat, waktu, dan suasana. Saya mau tanya dong, ini tempatnya di mana? Sekarang ini kita tempatnya di mana? Sekolah. Terus sekarang yang kita tempat ini di mana? Di kelas. Dan sekarang suasananya. Dit, suasananya gimana, Dit? Ayo, Adit. Sejuk kah? Sejuk. Rival sejuk nggak, Rival? Apa yang kamu rasakan sebenarnya? Panas. Kau panas. Saya menanya itu, Kamila, suasananya sunyi. Oke, sekarang selanjutnya di sini saya ada tugas. Saya mau di dalam tugas ini tuh ada cerita beda-beda. Dan saya mau kalian berhitung 1 sampai 5 dari Adit. Nah, 1 sama 1 dulu. Tadi saya baru jelaskan 1 sama 1. Angkat tangan, 1 sama 1. Oke, sekelompok. Langsung bareng. 1 sama 1 langsung bareng. 2 angkat tangan. Langsung bareng. Oke, sudah. Kelompok 3. Angkat tangan. 3. Zizan sama, Nabil sama, itu Putri. Udah, ada ke depan ya. Saya mau, di sini kan saya pegang kertas kosong nih, ya kan? Kertas kosong yang ada amplopnya, bukan uang ya. Nah, di sini ada bermacam-macam cerita. Setiap kertasnya ini beda-beda. Setiap kelompok itu beda-beda. Terus saya mau kalian itu mencari yang seperti saya ajarkan tadi, struktur teksnya. Nah, di sini kan ada judul, ada identifikasi, ada deskripsi bagian, ada kesimpulan. Nah, nanti contoh. Di sini kan teks deskripsinya, ya ini struktur teks. Nanti kertas ini tuh udah dipotong-potong kan. Nanti kalian tempel sama yang di sini judul. Kalian tulis di sininya judul. Di sininya judul. Terus di sininya nanti ditempel yang kertas yang ada di dalam ini, ya. Nah, jadi setiap kelompok nanti saya kasih 1. Kalian pikirkan mana ya judul dari cerita ini. Ini semuanya udah saya potong-potong. Ya, semuanya udah saya potong-potong. Ini setiap kelompoknya beda, jadi saya mau kalian satu-satu kelompok mengerjakan. Kita lihat seberapa paham kalian tentang teks. Teks apa? Teks apa, Haikal? Teks deskripsi. Buka, boleh dibuka. Nah, ini lemnya nih. Ini lemnya bernempel. Gantian ya, lagi 1 kayaknya. Gantian. Dibaca dulu, jangan langsung dijawab. Dibaca dulu teksnya, dipahami. Iya, betul kayak gini nih. Judulnya. Ya, tapi nggak usah yang betul, nggak usah ya. Oke, kita sekarang bahas hasil dari kerja kelompok kalian ya. Yang kelompok 1 dapat apa nih kelompok 1? Kelompok 1. Apa kalian dapat apa judulnya? Oke, sekarang judulnya yang mana?
Ya, benar ya. Judulnya yaitu contoh teks deskripsi festival 25. Tulis 25. Oke. Terus setelah judul yaitu identifikasi. Mana identifikasinya? Baca, ayo. Oke, cukup. Ya, benar ya, yaitu di bagian di kota Solo terdapat suatu festival tahunan, itu identifikasi 25. Terus sekarang mana deskripsi bagiannya? Yang benar ayo, Oh, salah ya, salah. Deskripsi bagiannya yaitu makanan khas. Ingat, udah nampak loh itu ada kata makanan khas. Coba tengok di deskripsi bagian membahas objek secara rinci dan jelas. Di situ udah ada kata. Coba kelompok 1 dilihat. Ada kata khas Solo, minuman, warung makan. Nah, katanya makanan khas Solo itu makanan khas Solo, minuman, warung makan, dan area itu kan jelas ya. Terbalik, berarti yang ini terbalik jadi 5. Terus kesimpulannya, karena atasnya udah kebalik berarti bawahnya iya 5. Harusnya kalau kesimpulan itu kan setelah dia udah menceritakan dari awal judulnya, ciri khasnya, ya apa itu? Iya, ciri-cirinya, deskripsinya, baru dia kesimpulan. Makanya katanya di tadi itu biasanya pengunjung baru banyak berdatangan di saat matahari telah terbenam. Kan kesimpulan tuh udah jelas itu ya. Baik, besok-besok dilihat dengan teliti lagi. Oke, tadi kita sudah berhasil mengerjakan tugas kelompoknya ya. Selamat untuk kelompok berapa ini? Kelompok 5. Selamat. Ya, mendapat 100. Tepuk tangan dong, Randy. Ayo, oke. Terus kelompok berapa ini tadi? Kelompok 4 juga 100. Ini kelompok kita 100 ya? Oke, nggak apa-apa. Yang belum dapat 100, nanti kita coba lagi di minggu atau di rumah ya. Nah, sekarang setelah kita mengerjakan yang ini tadi, kita kan tadi mencari strukturnya nih. Sekarang kan kita sudah belajar tentang strukturnya. Sekarang saya mau kalian mencari tentang unsur kebahasaan teks deskripsi. Contoh seperti kata benda, kata sifat yang ada di teks kalian. Nah, saya kasih dulu. Kelompok 1. Lihat di kertasnya. Sudah dilihat. Itu kan ada kata benda, ada kata kerja, kata sifat, kata keterangan. Carinya melalui teks yang tadi kita kerjakan. Kalian jadi cari, mana ya ini kata kerjanya? Oh, kata kerjanya seumpamanya berlari. Oh, berlari itu kata kerja ditulis berlari. Ya, nanti ada skornya lagi, skornya sama. Satu tabel, skornya 25. Cari sebanyak mungkin ya. Itu kan teksnya banyak tuh. Nah, kalian cari bersama-sama. Oke, silahkan dicari. Oke, tadi kan kita sudah mengerjakan dari yang pertama mencari struktur. Ya, yang kedua yaitu kaidah kebahasaan. Jadi semua ngerti ya bahwa kita itu kaidah kebahasaan itu tadi ada 4. Ada apa aja? Ada kata benda atau objek, ada kata kerja, ada kata sifat, sama ada. Oke, paham ya semuanya? Oke. Karena kita sudah menyelesaikan materi-materi hari ini, silahkan untuk menutup bukunya dan kita siapkan pulang. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai.
Berdiri. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Irma Juliana, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Subah, Kabupaten Sambas. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Amiruddin selaku pengajar praktik dan Bu Fida selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 yang diobservasi. Bagaimana kabarnya, Bu? Pak? Ya. Kemudian untuk kegiatan hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana sebelum kegiatan ini saya dan Bu Fida telah melaksanakan percakapan pra observasi dan juga kegiatan pembelajaran, di mana saya mengamati proses jalannya kegiatan belajar yang sudah sudah lakukan di kelas 7B. Untuk memulai kegiatan ini, saya ingin mengetahui bagaimana perasaan Bu Fida setelah melaksanakan pembelajaran di kelas 7B. Kalau menurut saya, perasaan yang saya rasakan selama mengajar di kelas 7B menyenangkan dan juga mendebarkan. Menyenangkannya, siswa jadi lebih tahu dan memahami tentang deskripsi teks. Kalau sedangkan mendebarkannya itu ada beberapa siswa yang saya rasa belum paham, namun mereka tidak mau bertanya. Ya, baik. Bisa Ibu ceritakan kembali kira-kira tujuan pembelajaran atau area pengembangan yang sudah Bu Fida rencanakan, yang sudah Bu Fida laksanakan pada kegiatan belajar di kelas 7B? Kalau tujuan saya sendiri, saya ingin siswa dapat menelaah struktur kebahasaan dari teks deskripsi. Itu di tahap berikutnya, Ya. siswa diharapkan mampu mengembangkan keterampilan menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi. Nah, dan untuk area pengembangannya, yaitu ada dua aspek, Bu, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan. Baik, Bu. Untuk jadi Bu Fida sudah merasa pembelajaran dan area pengembangan yang sudah dilaksanakan kemarin itu sudah terlaksana dan diterima dengan baik atau tidak? Untuk saya rasa ya 100% sih menurut saya belum ya, Bu ya. Iya. Masih ada beberapa siswa yang belum melaksanakan dan memahami tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Jika harus direntang, Bu ya, 1 sampai 10, kira-kira pembelajaran yang sudah dilakukan itu ada di posisi berapa? Kalau untuk menurut saya sendiri, sebenarnya kelas 7B ini sudah cukup membanggakan dalam tes yang kemarin itu untuk menentukan struktur dan unsur kebahasaannya. Tapi juga tidak menutup ada beberapa yang kurang paham. Jadi saya rasa poin yang cocok untuk kemarin ini 7. Baik. Kira-kira masih ada tidak, Bu, yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Ya, masih ada, terutama dari saya sendiri, dari kemampuan saya sendiri dalam menguasai kelas, karena ada beberapa sisi pembelajaran saya masih cukup kewalahan dan dan karena ada beberapa Ini ya, siswanya tidak aktif gitu ya, Bu ya? iya. Dan secara kelompok itu kadang ada yang mau dan ada yang tidak. Jadi mereka tuh kayak kurang suka gitu, Bu. Oh iya. Tidak semua merata mau kelompok. Bahkan ada yang bilang maunya sendiri. Oh iya, berarti kayak kurang bersemangat gitu ya, Bu. Berarti yang saya tangkap dari yang perlu ditingkatkan, yang pertama terkait dengan pengelolaan kelas, kemudian yang kedua terkait dengan kemandirian siswa dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira dari hal yang perlu ditingkatkan tadi, ada tidak strategi yang akan Bu Fida lakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki hal-hal yang perlu ditingkatkan tersebut? Mungkin yang pertama, saya memulai dari tidak menjelaskan secara bilik saja. Jadi saya akan mendekati siswa-siswa ataupun kelompok-kelompok dan menanyakan langsung pada mereka ya, agar
guru dan siswa jadi lebih terhubung. Terus juga saya mau masuk ke dalam siswa biar saya bisa mengikuti proses siswa itu sendiri daripada saya duduk saja kan. Iya. Sepertinya kurang bisa antara guru dan kurang akrab gitu ya. kurang akrab. Baik untuk kira-kira terkait dengan pengelolaan kelasnya terkait dengan strategi khususnya gimana Bu agar siswa aktif? Kalau sejauh ini saya masih perlu belajar terkait dengan pengelolaan kelas dengan baik karena saya merasa itu merupakan kekurangan saya terkait dengan pengelolaan kelas tadi itu. Yang bisa saya lakukan baru laksanakan seperti teknik-teknik sederhana, kemudian untuk strateginya saya masih harus banyak menggali dan mengembangkan. Yang saya lakukan beberapa proses pembelajaran. Kira-kira ke depannya kapan Bu tidak akan menggunakan berbagai model pembelajaran sehingga pembelajaran di kelas lebih aktif Bu? Kedepannya saya akan mencoba lagi menggunakan berbagai model pembelajaran di pertemuan berikutnya Bu, di materi lanjutnya terkait dengan keterampilan menulis deskripsi. Baik Bu, mungkin proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian strategi pembelajarannya, tahapan pembelajarannya yang sudah dilaksanakan ini sudah cukup baik dan menjadikan siswa menjadi aktif, walaupun kemarin memang ada beberapa tahapan yang terlewat ya Bu, yaitu di bagian refleksi pembelajaran ini terkait dengan manajemen waktu mungkin ya, sehingga kemarin itu memang siswanya emang agak lambat seperti itu, berkelompok aja lama, kemudian mengerjakan tugas lama sehingga di bagian akhir tidak terlaksana bagian refleksi. Kemudian kira-kira dari percakapan yang kita lakukan siang hari ini apa yang bisa disimpulkan Bu? Baik, yang bisa saya simpulkan dari percakapan ini adalah dari semua proses yang saya lakukan. Terkadang ketika saya mengajar tanpa ada yang menilai, biasanya saya akan merasa puas dengan apa yang saya lakukan tanpa tahu kan kurangnya saya di mana. Namun setelah kemarin itu saya diamati, ternyata saya masih grogi, masih banyak salah dan kurangnya ya Bu ya. Wajar Bu, karena biasa kalau dilihat orang tuh Iya sebagian benar. besar memang membuat grogi dan perdebatan seperti itu. Baik, terima kasih Bu Frida atas kesediaan meluangkan waktunya pada siang hari ini. Sampai jumpa di aktivitas selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.